Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Kami bersyukur Kami bersyukur buat pertolongan-Mu Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Haleluya. Penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, ya Allah. Sekali lagi mari naikkan syukur kepada Tuhan. Dia sumber pengharapan, sumber kekuatan kita. Kami bersyukur padamu Tuhan. Oh sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang seperti, tiada yang seperti.
Pagi hari ini kami yang haus, kami yang rindu, kami yang lapar akan kehadiran-Mu, datang kepada Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami, membawa seluruh hati kami, untuk kami persembahkan di hadapan Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, Engkau memelihara hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kekuatan yang baru hari lepas hari kepada kami, untuk kami boleh melaluinya bersama dengan Tuhan. Dan pagi hari ini kami rindu akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami ingin lebih dalam lagi mengasihi-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, mentaati segala perintah-perintah dan firman-Mu, agar kehidupan kami senantiasa mengalami lawatan Tuhan hari lepas hari. Terima kasih untuk hari ini, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini, Roh Kudus ada di rumah kami masing-masing. Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau menyatakan kuasa dan kehadiran-Mu. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah persoalan pergumulan kehidupan kami. Kami tahu masih ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Itu sebabnya pagi hari ini, biar setiap pujian penyembahan lahir dari setiap hati kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Urapan-Mu turun di atas setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih untuk kasih setia yang Tuhan telah berikan bagi kami. Hari demi hari, kekuatan yang boleh kami terima Tuhan, untuk kami boleh menjalani hari-hari ini dengan baik Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan nama-Nya. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh
kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus masuk lebih dalam lagi Tuhan dalam penyembahan kami. Kami haus dan rindu akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan sini saatnya Tuhan, kami mau memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Engkau layak kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan juga yang ada di rumah, Shalom. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bawa yang terbaik buat Tuhan kita. Karena Dia Raja segala Raja. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian
sungguh hebat. Yes, tiada bandingannya, bersorak-sorak bagi Raja Mulia, yang berikan kemenangan atas kita. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu memelihara kami. Engkau selalu menjaga kami. Engkau mengasihi kami. Engkau mencintai kami. Sungguh hati kami tenang Tuhan, berada selalu dekat-Mu. Kau yang menuntun jalan kami Tuhan. Kau memberikan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku.
tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Katakan dengan segenap hatimu, pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku Tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari dengan mengangkat hati dan tanganmu kepadanya. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu. Engkau yang memikat hati setiap kami. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu, oh, tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Waktu mata kami tertuju kepadamu Tuhan, maka di situ kami mendapatkan ketenangan. Karena kami tahu dan kami yakin, kami sudah membuktikan bahwa pertolongan kami datang dari-Mu. Engkau memikat hati setiap kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Hari-hari ini kami mau belajar mensyukuri setiap hari yang Tuhan berikan kepada kami. Karena waktu kami bersyukur, maka akan lebih mudah bagi kami menjalani hari lepas hari. Engkau selalu memberikan kekuatan yang baru kepada kami. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi karena penghiburan, pertolongan Roh Kudus yang selalu ada bagi kehidupan kami. Mari Tuhan, sekarang Engkau menolong kami untuk kami memahami firman Tuhan. Bukan hanya memahami, tapi juga mampu melakukan firman Tuhan.
Sehingga berjalan hari lepas hari, kami semakin kuat karena ada firman Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Bawa hati kami untuk mencintai Tuhan. Apapun yang terjadi dengan kehidupan kami hari-hari ini, kami mau cinta Yesus selama-lamanya. Karena kami tahu dunia dan segala sesuatu yang kami miliki akan berakhir. Tapi cinta kami kepada Tuhan tidak akan pernah berakhir. Terima kasih untuk hari ini. Kami rindu untuk firman Tuhan. Kami haus lapar akan kebenaran firman Tuhan. Maka itu urapi setiap kami yang ada di tempat ini maupun di rumah. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Agar firman Tuhan pagi hari ini boleh sekali lagi menolong kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom, puji Tuhan. Pagi hari ini saya senang bisa kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada. Baik saudara-saudara, tetap semangat untuk mengikuti ibadah online apapun keadaanmu hari-hari ini. Karena hadirat dan firman-Nya sangat kita butuhkan untuk mendukung kuatnya iman dan pengharapan kita di tengah-tengah kondisi latihan yang berat seperti hari-hari ini. Imun kita akan meningkat kalau iman kita kuat. Amin. Jadi tetaplah haus akan berita firman Tuhan. Saudara-saudara, seorang anak yang masih sangat kecil membutuhkan kehadiran orang tuanya atau orang dewasa ketika mereka melalui sebuah perjalanan. Apalagi jika perjalanan itu adalah perjalanan yang asing, perjalanan yang berat. Misalnya perjalanan pada malam hari atau pada saat hujan lebat disertai petir. Kita tahu bahwa cuaca hari-hari ini sangat ekstrim. Nah, kehadiran orang tuanya itulah yang dapat menenangkan hati si anak. Dia merasa aman, dia merasa nyaman sekalipun harus melalui perjalanan yang berat itu. Slide selanjutnya. Harus kita akui bahwa sepanjang tahun 2020 dan di awal 2021 ini bisa dikatakan sebagai perjalanan yang berat. Kita bagaikan anak yang sedang memasuki rute yang berat itu tadi. Hal ini tentunya berkaitan dengan kondisi wabah virus COVID-19 di mana tingkat penularannya sudah semakin masif. Hampir setiap hari ada kabar soal orang yang kita kenal meninggal. Saya tergabung dalam sebuah grup hamba-hamba Tuhan. Hampir setiap hari saya dengar berita ada yang dipanggil Tuhan. Kita kehilangan sedikitnya 3 orang jemaat sehubungan dengan virus ini. Bahkan beberapa hari-hari ini sedang terpapar. Itu sebabnya dalam perjalanan yang berat dan gelap, kehadiran Tuhan sangat kita perlukan. Di tahun 2020 pertengahan saya menangkap kesan Tuhan bagi tema kita tahun 2021. Bahwa dalam perjalanan yang berat ini kita membutuhkan pendampingan dari Bapa. Kita harus dekat dengan Yesus, close to Jesus. Karena di luar itu kita tidak akan mampu menghadapi perjalanan yang berat ini. Maka itu kita awali tahun 2021 ini dengan berjalan dengan Yesus. Walk with Jesus yang menjadi sebuah keharusan bagi setiap kita. Karena apa? Karena saya sudah bilang tadi bahwa rute perjalanan kita sepanjang tahun 2020 di awal 2021 ini selalu berat, terlalu berat. Dan tema kita di bulan kedua ini, Februari, adalah Deeper in Love. Kita mau lebih mencintai Tuhan. Lebih dalam lagi mengasihinya apapun yang sedang terjadi. Kita tetap mau cinta Yesus. Karena kesudahan segala sesuatu semakin dekat. Hanya orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Firman Tuhan katakan itulah yang pada akhirnya akan memperoleh mahkota kehidupan. Hari-hari ini kita disadarkan bahwa hidup manusia ini
karir kita, harta kita, bahkan keluarga kita itu bukanlah segalanya. Pada akhirnya semua harus kita tinggalkan. Saya berkali-kali menyaksikan firman Tuhan yang berkata hidup manusia itu seperti uap, itu benar-benar terjadi. Kemarin kita baru dengar kabarnya, kita baru ketemu. Tapi mungkin hari ini dan besok, dia sudah gak ada lagi bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya saya mau bilang sekali lagi, hanya kasih Yesus dan pribadi Yesuslah yang pada akhirnya akan menjadi bagian kita yang kekal untuk selama-lamanya. Nah, sehubungan dengan tema Deeper in Love ini, saya menemukan sebuah bagian firman Tuhan yang menarik untuk kita pelajari bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-5. Ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Ayat yang ke-4 dari Injil Lukas pasal yang ke-5 berkata begini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ayat terakhir, ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Nah, saudara-saudara, perikop yang baru kita baca ini berbicara tentang pertemuan awal di mana Yesus memanggil 12 muridnya untuk mengikut dia. Peristiwa terjadi di Danau Genesaret. Saudara harus tahu bahwa Danau Genesaret itu sama dengan Danau Galilea atau orang juga bisa menyebutnya Danau Tiberias. Karena tempatnya di kota Tiberias. Jadi orang suka menyebutnya sebagai Danau Tiberias. Jadi ini satu tempat dengan 3 nama yang berbeda. Ada orang suka sebut Danau Galilea, ada orang suka bilangnya Danau Genesaret, ada orang juga bisa memanggil tempat itu sebagai Danau Tiberias. Nah, ada sesuatu yang menarik di sini karena danau ini menjadi semacam tempat falling in love-nya murid-murid dengan Yesus. Di sanalah awal mula mereka melihat betapa kuasa dan kasih Yesus dinyatakan bagi mereka. Bahkan ayat 5 ya menunjukkan pada saat itu murid-murid sedang di fase putus asa. Ayat 5 bilang begini, telah sepanjang malam kami bekerja. Kita lihat ayat 5, kerjanya kerja yang bagaimana? Kalau lihat ayat ini. Mereka bekerja bukan cuma kerja. Tapi ayat 5 berkata mereka bekerja keras. Tapi tidak menangkap apa-apa. Nihil. Nothing happened. Gak ada sesuatu yang terjadi. Nah, dalam keputusasaan mereka, Yesus datang dan menyuruh Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam, deep. Lalu ayat 4 bilang, tebarkan jalamu. Lalu singkat cerita, di ayat 6 berkata ada mujizat yang besar terjadi, karena sejumlah besar ikan kemudian mereka tangkap. Bahkan mereka harus bagi-bagi berkat. Nah, ini contoh ya, kalau orang udah diberkati, kita harus berbagi berkat. Sebab kalau enggak, apa yang akan terjadi dengan Simon Petrus? Dia tenggelam bersama dengan perahunya, bersama dengan ikannya, bersama dengan berkat. Banyak orang hari-hari ini tenggelam di tengah-tengah berkat Tuhan. Karena gak bisa berbagi.
Nah, jelas mereka ini akhirnya kemudian kagum dan terpesona akan kasih dan kuasa Yesus yang baru mereka kenal. Saya ingatkan sekali lagi bahwa itu perjumpaan pertama antara mereka dengan Yesus. Jadi baru kenal Yesus, langsung lihat kasih dan kuasa Yesus dinyatakan. Langsung dengan mata kepala sendiri lihat mujizat Yesus dinyatakan. Banyak ikan yang mereka dapat, padahal mereka, firman Tuhan bilang, mereka sudah kerja keras sepanjang malam. Dan hasilnya tidak terjadi apa. Bahkan ayat 11 luar biasa mencatat bahwa sejak saat itu mereka memutuskan untuk meninggalkan segala sesuatu dan menjadi murid Yesus. Nah, peristiwa ini bisa mengingatkan keadaan kita sebagai orang percaya. Di awal mula kita mengalami falling in love dengan Yesus. Kita yang baru kenal Yesus, berjumpa dengan Yesus, lalu dibuat terbelalak oleh Yesus. Kenapa? Karena begitu banyak kasih Tuhan curahkan bagi kehidupan kita. Begitu besar kuasanya tercurah bagi kehidupan kita. Hari lepas hari kita mengalami pertolongan Tuhan. Kita mengalami falling in love. Kita merasa Tuhan begitu dekat. Pertolongannya begitu ajaib. Bahkan seperti pujian yang tadi kita sudah nyanyikan. Kita dibuat terpikat oleh keajaiban dan kuasa kasih Yesus. Lalu seringkali kita berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, pokoknya aku gak mau tinggalkan Engkau. Aku mau ikut Engkau seumur hidupku. Apapun yang terjadi. Namun apa yang terjadi kemudian? Oh, seringkali sama seperti murid-muridnya. Yang setiap hari melihat mujizat Yesus. Kita bisa mengalami pasang surut iman. Kita bisa mengalami naik turunnya iman. Makanya seringkali selama 3,5 tahun Yesus menegur mereka. Yesus tegur murid-murid sebagai orang yang kurang percaya. Kalau Anda ingat di bulan November saya pernah berkhotbah tentang bagaimana murid-murid yang baru saja lihat Yesus beri makan 5.000 orang, betul? Lalu gak lama kemudian Yesus kasih lihat lagi mujizat yang kedua, beri makan berapa? 4.000 orang. Murid-murid masih nggak bisa menangkap sesuatu dari situ. Mereka masih bilang, di mana kita bisa cari roti sebanyak ini? Di mana kita bisa cari ikan untuk orang sebanyak ini? Padahal baru saja mereka melihat mujizat Yesus. Dan dalam banyak kesempatan itu sering terjadi. Yesus harus sering menegur mereka. Karena iman mereka naik turun. Percaya mereka kepada Tuhan. Up and down. Bahkan puncaknya saudara-saudara. Waktu mereka dalam tanda petik harus kehilangan Yesus. Akibat Yesus memilih jalan salib. Harapan mereka seolah kandas. Mereka kecewa. Mereka merasa sia-sia selama ini mengiring Yesus. Yesus seolah-olah keok oleh keadaan. Seolah-olah Yesus tidak mampu mengendalikan keadaan. Mereka pikir Yesus nggak akan bisa mati dikalahkan oleh orang-orang jahat. Apalagi matinya dengan cara yang pada saat itu sangat-sangat hina. Yaitu mati di kayu salib. Mereka kemudian merasa bimbang. Nanti kita lihat cerita selanjutnya apa yang mereka lakukan. Padahal di awal mereka sangat luar biasa mencintai Yesus. Falling in love. Mereka lihat kasih Yesus, mereka lihat kuasa Yesus. Mereka lihat Yesus begitu dekat dan selalu menolong hidup mereka. Tapi kemudian ada satu masa di mana seolah-olah mereka kehilangan Yesus. Ini juga yang sering terjadi dengan kita. Seringkali kenyataan pengiringan kita sering tak sesuai dengan harapan kita. Pada awal pengiringan kita seringkali melihat Tuhan kita ajaib, superior, mampu mengendalikan keadaan. Ada saat-saat di mana
iman kita menjadi lemah. Apalagi kalau kita menengok keadaan di sekitar kita. Hari-hari ini virus ini semakin mengganas. Penyebarannya semakin masif. Dan maaf seringkali kalau kita nggak hati-hati, kita sering berpikir kok sepertinya Tuhan dikendalikan oleh keadaan. Sepertinya Tuhan kita keok, Tuhan kita kalah oleh keadaan. Kenapa dia tidak segera turun, lalu segera stop penyakit ini? Bukankah kalau dia mau dia bisa? Amin. Kenapa sepertinya kita tidak melihat kuasa Tuhan? Dan dalam keadaan itu hari-hari ini, kita seringkali kemudian memutuskan untuk mengubah fokus kita. Meninggalkan falling in love kita dan kembali kepada semua kesibukan kita. Dan ini persis terjadi dengan murid-murid Yesus setelah Yesus meninggal. Coba kita lihat Yohanes pasal 21. Ada sebuah catatan di sana. Bagaimana murid-murid yang putus asa karena Yesus jagoan mereka telah mati di salib. Ini setting ceritanya setelah Yesus mati kemudian bangkit ya. Dan menampakkan diri kepada murid-murid. Tapi sebelum murid-murid tahu peristiwa itu, mereka kemudian memutuskan untuk kembali jadi nelayan, ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Petrus jadi pelopor, dia bilang, aku mau balik lagi jadi nelayan. Kira-kira bahasa gampangnya begitu. Lalu spontan murid-murid yang lain bilang apa? Kata mereka kepadanya, kami juga pergi dengan engkau. Lalu mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu apa saudara? Yohanes 21 ayat 3 bilang apa? Sekali lagi peristiwa yang sama terjadi. Mereka tidak menangkap apa-apa. Persis terjadi seperti pertama kali mereka ketemu, betul? Di awal mereka kerja keras, nggak dapat apa-apa. Dan Yohanes 21 sekali lagi seolah-olah settingnya dimulai lagi seperti cerita yang pertama. Bahkan nanti saudara cek di rumah. Ya, Anda sedang di rumah hari ini ya. Maksud saya yang di sini. Anda cek bahwa tempat peristiwa terjadinya juga sama. Seperti di tempat awal mereka ketemu. Di Danau Genesaret atau Danau Tiberias. Wow, ini luar biasa. Waktu saya gali firman Tuhan ini, saya seperti dibukakan kebenaran bahwa di tempat di mana kita pernah memiliki sebuah kenangan, biasanya mudah bagi kita untuk mengingat sesuatu. Betul? Lalu Anda pergi ke satu tempat, lalu tempat itu begitu berkesan, ada kenangan yang mendalam di sana. Maka sometimes ketika saudara balik lagi ke sana, saudara akan dengan mudah mengingat sesuatu itu maksud saya. Jadi waktu murid-murid ini kemudian kembali ke danau itu. Dan sesuatu dilakukan oleh Yesus. Mereka seolah dibawa oleh Yesus kepada pengalaman. Ini loh tempat pertama kali kita ketemu. Ini loh tempat di mana kita awal mula falling in love. Kamu ingat gak waktu itu kamu lagi susah-susahnya? Kamu ingat gak waktu itu kamu lagi parah-parahnya? Kamu ingat gak waktu itu kamu sedang putuskan ini itu dan sebagainya? Kalau dalam konteks kita mungkin kita lagi putus asa mau bunuh diri. Dan pada saat itu kita mengalami perjumpaan pertama kalinya dengan Tuhan. Yohanes 21 ini tergambar di sana jelas bahwa di tengah-tengah keputusasaan mereka. Persis seperti pertemuan pertama. Kemudian muncul lagi Yesus. Perhatikan ayat 4. Ayat 4 bilang begini. Ketika hari mulai siang. Saudara, saya beritahu bahwa bagi nelayan yang berpengalaman. Mereka nggak mungkin pergi mencari ikan pada siang hari. Karena siang hari adalah jatahnya ikan tidur. Ikan juga bisa tidur. Ya, bisa istirahat mereka perlu. Walaupun enggak, ya saya enggak ngerti merem atau enggak. Tapi nelayan yang berpengalaman akan pergi
tengah malam atau paling telat subuh untuk mencari ikan. Tapi ayat 4 bilang ketika hari mulai siang, artinya kondisi yang sama terjadi dengan mereka. Sampai siang mereka kerja cari ikan, enggak dapat apa-apa. Persis diulang kisah yang pertama. Bahkan ayat 5 bilang kata Yesus kepada mereka, ini ayat mempertegas kondisi mereka. Hai anak-anak. Apa di sana katakan? Adakah kamu mempunyai apa? Lauk pauk. Jawab mereka apa? Halo? Tidak ada. Jelas. Jangankan ikan sebesar ini. Ikan segini aja mungkin gak dapat. Mereka kembali ke fase putus asa. Mereka kembali ke masa-masa berat. Menariknya saudara, menariknya, sementara mereka ngobrol sama Yesus, sementara Yesus tanya kamu punya lauk pauk enggak? Mereka tuh belum sadar bahwa yang ngobrol sama mereka tuh Yesus. Buktikan nanti, baca nanti Yohanes 21 ayat 3 dan seterusnya. Mereka enggak sadar yang diajak ngomong itu Yesus. Bahkan di ayat 7 kemudian bilang begini, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Belakangan, yang pertama kali sadar adalah murid yang dikasihi. Murid yang paling dikasihi itu tafsirannya adalah Yohanes. Yohanes yang baru sadar, oh ternyata itu Tuhan yang lagi ngobrol sama kita. Itu menarik sekali. Seringkali kita gak bisa lihat kehadiran Yesus. Padahal Yesus lagi ngomong sama kita. Padahal Yesus persis ada di depan kita. Kita gak tahu dia ada di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena kita terlalu fokus dengan apa yang sedang terjadi dengan diri kita. Betul? Kita terlalu fokus sama masalah kita. Kita terlalu fokus sama penyakit kita. Kita terlalu fokus sama kondisi keuangan kita yang morat-marit. Kita terlalu fokus sama masalah sampai lupa. Wah, di depan mata kita itu ada Yesus. Lagi berusaha menolong kita. Kita cuekin, kita abaikan. Sama seperti murid-murid ini. Saya punya pengalaman. Waktu itu ibadah masih berjalan seperti biasa. Dan biasanya saya suka telepon beberapa jemaat. Apalagi kalau mereka sedang ada masalah khusus. Hari itu jemaat ini datang. Dibawa di dekat meja asyir. Karena dia bertugas sebagai asyir sewaktu itu. Saya sapa dia begitu saya turun dari tangga. Sudah tahu apa yang dia lakukan? Dia gak jawab sapaan saya loh. Bukan dia marah. Tapi matanya seperti nanar begini. Sampai saya harus berdiri di depannya dan halo. Baru dia sadar, Bapak. Sudah tahu kenapa dia begitu? Karena beberapa hari sebelumnya saya tahu. Dia cerita ke saya, dia lagi ada masalah. Dia merasa gak sanggup lagi. Kok bebannya gak selesai-selesai. Sudah mengerti maksud cerita saya? Seringkali waktu kita fokus sama diri kita itu gak bisa menyadari bahwa Tuhan itu ada di sekitar kita. Kenapa? Karena kita terlalu fokus. Padahal sama seperti bapak yang sedang mengamati anaknya di CCTV. Yesus itu seringkali perhatikan kita. Betul? Slide selanjutnya. Bapa memperhatikan hidup kita.
Hanya saja kita terlalu sibuk dan fokus sama kesulitan kita. Sehingga kita enggak ngeh. Namun akhirnya kalau kita melihat kisahnya dengan murid-murid ini, kisah ini berakhir happy ending. Falling in love-nya yang hampir terlupakan, dibangkitkan kembali oleh kisah deeper in love. Karena kata kuncinya kemudian, yang kemudian membangkitkan ingatan mereka akan pribadi Yesus adalah bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalan. Nanti saudara cek bahwa kalimat itu diulang oleh Yesus. Di Lukas pasal 5 dia ucapkan itu. Lalu Yohanes 21 dia ucapkan kalimat yang persis sama. Dan ketika mereka dengar kalimat itu, mereka mulai terbuka. Oh ya, inilah Yesus yang dulu kita pernah kenal. Di mana kita pernah mengalami falling in love. Lalu kemudian persoalan terjadi, kita seolah-olah mau tinggalkan Yesus. Tetapi pada akhirnya ketika mereka mendengar kata, bertolaklah ke tempat yang dalam. Tebarkan jalan. Ingatan mereka mulai muncul kembali. Mereka mulai beralih dari falling in love kepada deeper in love. Yohanes 21 seolah-olah mau mengingatkan murid-murid akan apa yang terjadi di Lukas pasal 5. Pada saat awal mereka berjumpa dengan Yesus, pada saat pertama kali mereka lihat kasih kuasa Yesus dinyatakan. Dan pada akhirnya Yohanes 21 mengingatkan kembali. Mereka harus lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi dengan hidup mereka. Saya sampai di bagian akhir khotbah saya. Dengan memberikan kepada saudara 3 hal yang harus kita lakukan. Agar kita tetap mengalami pengalaman kasih yang mendalam dengan Tuhan. Yang pertama yang harus kita ingat adalah bahwa Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Kita bisa mengasihi Tuhan bukan karena kita yang memulai segala sesuatunya, tetapi karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi setiap kita. Dia berinisiatif. Karena di Lukas 5 tadi sudah diceritakan bagaimana dengan inisiatifnya Yesus naik ke dalam perahu untuk mengajar orang banyak. Lalu setelah dia ngajar, dia menolong Petrus yang lagi kesulitan dapat ikan. Yohanes 21 juga sama. Bagaimana Yesus inisiatif dia datang kepada murid-murid yang gak sadar bahwa Yesus ada di sekitar mereka. Yesus tanya, kamu punya makanan enggak? Yesus itu berinisiatif. Dia mengerti, dia mengasihi persoalan yang sedang terjadi. Dia Bapa yang baik, yang mengerti kebutuhan kita tanpa kita minta. Ia mau datang menjumpai kita teristimewa saat kita mengalami kesulitan. Anda yang di sini, Anda yang di rumah, tanamkan satu hal di hatimu. Bahwa Yesus peduli akan keadaanmu, amin. Dia inisiatif, dia enggak diam-diam aja. Dia datang berinisiatif menolong. Hanya saja di pihak kita yang harus kita lakukan adalah kita harus membangkitkan kesadaran kita akan kehadiran Tuhan. Belajar peka. Kalau Anda punya persoalan, lalu belajarlah untuk melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah persoalan itu. Peka akan kehadiran Tuhan. Bangkitkan kesadaran kita akan kehadiran, akan perasaan kehadiran Tuhan. Saya berkali-kali mengalaminya dalam hidup ini. Termasuk hari-hari ini. Itu sebabnya kalau saya mengalami persoalan, saya nggak buru-buru menghakimi Tuhan. Karena pada akhirnya kita baru melihat, oh ternyata Tuhan hadir ya di tengah-tengah persoalan kita. Oh ternyata Tuhan bekerja ya. Oh ternyata Tuhan berkarya ya.
Ini loh ujungnya, ini loh akhirnya kita lihat. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara saya ingin katakan, Tuhan mengasihi kita lebih dahulu sebelum kita mengasihinya. Amin. Yang kedua, kita harus merespon kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus merespon kasih Yesus. Sebab kalau kita nggak merespon kasihnya, maka kita nggak akan mengalami apa-apa dalam hidup kita. Kenapa kita nggak bisa respon akan kasih Tuhan? Yang pertama tadi saya sudah bilang kita itu nggak bisa respon kehadiran Tuhan, kasih Tuhan karena kita fokus sama masalah kita. Yang kedua, kenapa kita nggak bisa respon? Ini yang sering terjadi. Karena kita merasa nggak perlu Yesus-Yesusan. Saya bisa selesaiin semua persoalan. Saya mampu. Kekuatan saya masih besar. Uang saya masih banyak. Relasi saya masih oke. Gak perlu Yesus. Gak perlu doa. Nah saudaraku, yang pada akhirnya menyebabkan Simon Petrus mengalami kuasa dan kasih Yesus adalah karena dia merespon. Betul? Merespon perhatian dan kasih Yesus. Coba. Kalau Simon bersikap begini, karena Anda baca nanti di rumah, Yesus itu gak pakai permisi. Betul ya? Dia datang aja ke perahu. Dia perintah-perintah, dia bilang aku mau pakai perahu, minggir. Nah itu yang saya bilang makanya tadi di poin pertama Yesus itu berinisiatif. Dia gak permisi dulu sama Simon. Kalau kemudian reaksinya Simon adalah begini, apa-apaan kamu? Kamu siapa? Ingat ya, oh hari itu adalah pertemuan pertama. Udah kenal belum? Belum. Kalau sama yang kenal cengli, betul gak? Ini gak kenal datang-datang, minggir, gue mau pakai. Kalau ada orang begitu ke tempat saudara hari ini gimana? Minggir, saya mau pakai mobil kamu. Minggir, saya mau pakai tempat kamu. Anda pasti akan, ayo jawab jujur. Anda akan usir dan marah. Siapa kamu? Untungnya Simon tidak bersikap begitu. Dia respon kasih Yesus. Dia izinkan Yesus pakai perahunya. Dengan rendah hati. Dan lebih luar biasanya adalah apa yang dilakukan Simon. Dia taat sama perintah Yesus, betul? Saya tanya, Yesus profesinya apa pada waktu itu? Tukang kayu. Nah kalau bikin begini Yesus jagonya deh. Betul gak? Bikin perahu Yesus mungkin bisa. Tapi nangkap ikan dengan perahu siapa lebih jago? Bang jago. Saya tanya siapa yang lebih jago? Yesus atau Simon? Secara jujur Anda jawab. Simon. Dia bisa bilang begini, apa-apaan? Kalau you adalah backgroundnya nelayan, aku mungkin akan nurut. Betul gak? Waktu dia bilang bertolak yang dalam, tebarkan jala. Makanya di awal-awal Simon sebetulnya agak menolak dengan halus, betul ya? Dia bilang, aku tuh udah sepanjang malam loh Bu. Ya kan? Apalagi dia pikir siang-siang. Ikan juga udah males. Makan umpan, betul gak? Tapi menariknya tadi kita sudah baca. Apa yang Simon jawab? Tetapi karena apa? Engkau menyuruhnya. Aku akan melakukannya juga. Jadi yang kedua kita perlu merespon kasih Tuhan dengan rendah hati. Ikut aja deh kalau Tuhan tuntun kita ke satu tempat atau satu persoalan. Pasti dia beri solusi yang terbaik bagi kita. Yang pertama Yesus lebih dahulu berinisiatif mengasihi kita. Yang kedua kita harus merespon kasih Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir. Kita harus mengasihi Yesus lebih dalam lagi. Saya lanjutkan ceritanya saudara bahwa setelah perjumpaan itu murid-murid akhirnya mengenal pribadi Yesus lebih dalam lagi. Buktinya apa?
Sejarah gereja mencatat bahwa dari 11 murid Yesus selain Yudas, Yudas sudah mati duluan. Oh, 11 murid Yesus setelah Yesus naik ke surga. Kemudian menjadi murid-murid yang sangat militan. Hanya Yohanes satu-satunya murid yang tidak mati dengan cara dianiaya. Dia mati ketuaan di Pulau Patmos. Dia yang nulis kitab Wahyu pada akhirnya. Kalau saudara mau tahu sejarah gereja. Jadi dalam masa pembuangan di Pulau Patmos dia nulis kitab Wahyu. Yang lain mati disalib, ditarik kuda, dirajam, dipenggal. Semua mati dengan cara yang menggenaskan. Kenapa mereka mau mati dengan cara seperti itu? Karena mereka mengasihi Yesus lebih dalam lagi. Saudara, krisis demi krisis terbukti akan mengajarkan kita mengenal siapa pribadi yang tetap setia mendampingi kita. Beberapa tahun yang lalu, sampai hari ini saya masih ingat, saya pernah baca sebuah buku konseling pernikahan. Buku ini salah satu bagiannya bilang begini. Suami istri akan mengalami kerekatan hubungan. Bukan keretakan ya. Kerekatan hubungan. Saya lupa pengarangnya siapa. Tapi saya pernah baca. Akan mengalami eratnya hubungan suami istri. Bukan hanya ketika mereka mengalami kelimpahan. Bukan hanya ketika mereka berdoa pengen rumah, Tuhan kasih rumah. Bukan hanya ketika mereka berdoa pengen punya anak, Tuhan kasih anak. Bukan. Tapi buku itu bilang begini. Bahwa suami istri yang merespon secara benar. Justru akan mengalami kerekatan hubungan. Ketika mereka mengalami krisis dalam hidup mereka. Istrinya mungkin pernah sakit keras. Dirawat sama suaminya. Dan akhirnya mereka melalui semua persoalan. Suaminya mungkin pernah di PHK. Lalu istrinya bantu kerja. Mereka mengakhiri semua krisis itu. Akhirnya mereka mengalami krisis demi krisis inilah yang kemudian merekatkan hubungan pasangan ini satu dengan yang lain. Mereka jadi saling kenal satu dengan yang lain. Mereka jadi ingat saat-saat pasangannya mendampingi di masa-masa yang berat. Makanya saya pernah bilang, dalam kesaksian saya setelah saya kena COVID, saya bilang begini, Anda bisa putar lagi nanti di tanggal 22 November. Siapa yang mendampingimu di saat krisis hidupmu? Merekalah yang pada akhirnya akan merebut hatimu. Orang-orang yang pada saat krisis kehidupanmu selalu mendampingi hidupmu. Merekalah yang kemudian akan terus ada di dalam hatimu dan merebut hati. Tapi sebaliknya orang-orang yang ketika kita mengalami krisis malah meninggalkan kita. Orang-orang seperti ini juga akan tetap ada dalam ingatan kita. Tapi dalam persepsi yang sebaliknya. Saudara mengerti maksud saya? Maka itu jalanilah semua krisis kehidupanmu dengan Yesus. Dengan respon yang benar, semakin dalam cintailah Yesus. Karena seringkali diizinkannya segala sesuatu itu terjadi. Untuk membuat kita semakin mengenal lebih dalam siapa pribadi Yesus dalam hidup kita. Kalau Simon gak ngalami angin ribut, dia gak akan pernah bisa berjalan di atas air. Badai besar seringkali diizinkan Tuhan terjadi. Ingat ya, bukan untuk menenggelamkan kita. Tapi badai besar seringkali Tuhan izinkan terjadi. Agar kita punya kesempatan berjalan di atas air. Amin. Melalui krisis demi krisis kita kemudian bisa melihat
Tuhan dan kuasa-Nya sedang bekerja dalam kehidupan kita. Maka itu menurut saya orang-orang yang kemudian mengalami masalah, persoalan, krisis dalam hidupnya adalah orang-orang yang punya hak istimewa di hadapan Tuhan. Hak istimewa apa? Untuk kemudian dengan pengalaman pribadinya bisa melihat siapa Yesus dalam kehidupan mereka. Amin. Yang ketiga, lebih cinta Yesus. Apapun yang terjadi. Amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Pelihara falling in love-mu dengan cara deeper in love. Pelihara cintamu mula-mula dengan lebih dalam lagi. Mengasihi Tuhan. Tetapkan hatimu. Apapun yang terjadi dengan kehidupan untuk mengasihi Tuhan. Menurut saya, maaf Bapak Ibu, bukan mengecilkan keadaan kita. Apa yang terjadi dengan kita hari-hari ini masih lebih baik dengan apa yang terjadi dengan Daniel dan kawan-kawan. Mereka gak punya pilihan. Konsekuensinya mati. Kita masih punya banyak pilihan di tengah-tengah kondisi yang sulit hari-hari ini. Kita bisa memilih di rumah, kita bisa memilih untuk membatasi aktivitas kita. Tapi pada saat itu orang-orang di dalam Alkitab mereka seolah gak punya pilihan. Menurut saya masalah mereka terlalu berat. Tapi pada akhirnya kita bisa melihat mereka lah yang kemudian mengalami mujizat, kuasa dan keajaiban Tuhan. Jadi mari kasihi Tuhan lebih dalam lagi. Anda yang di rumah, Anda yang terbaring sakit. Ketika kita mulai meragukan kasih Tuhan, ingat falling in love-mu. Ingat pertama kali engkau berjumpa dengan Tuhan. Lalu putuskan untuk lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Melalui apa? Melalui krisis yang sekarang sedang izinkan Tuhan terjadi dalam hidup setiap kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Keinginan dalam hidup setiap kita bukan yang lain, tapi hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Saudara yang di rumah, siapkan anggur dan rotimu. Siapkan juga hatimu datang kepada Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan, ku nampak keagungan. Katakan bersama, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban puji.
Kami masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan. Berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk dengan bangkit berdiri di hadapan-Nya. Oh Yesus, kami persembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Oh, Yesus, ku sembahkan. Kami sujud di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Keinginan dalam hidup, keinginan dalam hidupku hanya untuk oh Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Karena Engkau sudah berkorban bagi kami, karena Engkau sudah menyerahkan nyawa-Mu bagi kami, karena Engkau sudah mengorbankan tubuh dan darah-Mu bagi setiap kami, maka kami ingin tetap menyembah-Mu. Apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, Engkau tidak akan pernah bisa kami lepaskan dalam kehidupan kami. Engkau jadi bagian kehidupan kami yang abadi sampai selama-lamanya. Entahkah penyakit, ketelanjangan, persoalan, atau bahkan maut tidak bisa memisahkan kami dari kasih Kristus yang luar biasa. Kami mau lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Mari jemaat yang di rumah ataupun di tempat ini, angkat rotimu di tangan kanan, angkat tinggi di hadirat Tuhan. Bawa hatimu menyembah kepada Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang terkoyak bagi setiap kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Sampai Ia datang. Kita minum dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Darah-Mu menyucikan setiap kami. Tubuh-Mu menghidupkan setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, ada kuasa di dalam darah-Mu. Ada kuasa. Haleluya. Kami mau mengasihi-Mu. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau menyanyi, kami mau bersorak, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku berduka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari berikan sorak-sorai kepada Tuhan, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada.
ini kami proklamirkan kembali bahwa Tuhan adalah penguasa alam semesta. Bahkan gunung, laut tunduk di dalam geloranya kepada kuasa Tuhan. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup untuk menolong setiap kami. Apapun yang terjadi dengan kehidupan kami, sakit yang kami alami, persoalan hidup yang kami alami, tidak dapat menggantikan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang berjanji. Dan janjinya adalah iya dan amin. Engkau selalu menggenapinya dalam kehidupan kami. Kami mau lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Engkau jadi bagian yang tidak pernah bisa terpisahkan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang sedang sakit, yang sedang menyaksikan tayangan ini hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir saat ini juga. Jamah, pulihkan, sembuhkan. Amin. Di dalam kuasa nama yang besar. Nama Yesus Kristus. Ada persoalan kehidupan yang sedang dialami oleh setiap kami. Yang ada di tempat ini maupun yang di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau tetap menyanyi, bersorak bagi Tuhan. Sebab kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami. Bukan hanya memahami firman Tuhan. Tapi jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Agar hidup kami senantiasa disertai dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga yang baik. Kami mengakhiri firman Tuhan hari ini. Dan perjamuan kudus. Kami percaya kami sudah diberkati melaluinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Shalom Bapak Ibu. Seberapa banyak yang diberkati Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Saya percaya Bapak Ibu diberkati semua. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman penting, mohon diperhatikan. Yang pertama, terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala dan para pelayan mimbar hari ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Yang kedua, ibadah perayaan hari ulang tahun gereja akan diadakan minggu depan. Perhatikan minggu depan via Zoom ya. Pada pukul 8.30 sudah bisa masuk open room. Ya, nanti link Zoom akan dibagikan via grup WA. Yang ketiga, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun gereja ke-12 akan diadakan lomba jingle HUT untuk jemaat umum dan membuat kartu ucapan ultah bagi anak-anak sekolah minggu atau Joy Kid. Kami mengimbau agar jemaat dapat mengikutinya. Untuk informasi lebih lengkap bisa dilihat di media sosial melalui Instagram dan Facebook. Yang terakhir, persembahan serta perpuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA gereja kita dengan nomor 4850 340066 atas nama Rudi Johan. Sekian pengumuman, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Yakinlah kita punya Tuhan yang besar. Haleluya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima
Ku terima kemenangan dan ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Hari-hari ini Tuhan, kami mungkin sering berpikir bahwa kami punya masalah yang besar, sehingga kami melupakan kami punya Tuhan yang besar. Hari ini sekali lagi kami mau ingatkan diri kami bahwa mungkin kami punya persoalan yang besar, tapi fakta yang lebih penting, kami punya Tuhan yang lebih besar dari setiap persoalan kehidupan kami. Kami belajar seperti Daud, tidak membandingkan Goliat dengan dirinya, tetapi membandingkan Goliat dengan Tuhannya yang besar. Sehingga ketika dia diperhadapkannya, dia boleh berkata, aku mampu melaluinya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami diberkati lewat pujian penyembahan, firman Tuhan yang kami dengar, perjamuan kudus yang kami nikmati bersama-sama telah menolong kami untuk kembali mengingat akan kasih Tuhan yang selalu baru bagi kami. Kasih-Nya tidak boleh berubah dalam kehidupan kami, tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Selalu kami alami Tuhan, kami diperbaharui untuk lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Ada orang-orang yang sedang sakit Tuhan, Engkau juga yang akan terus mengingatkan mereka betapa Allah setia, Allah hadir di tengah-tengah persoalan kehidupan mereka. Allah berinisiatif untuk menolong setiap mereka, untuk tetap mereka boleh mengalami kasih Tuhan. Kami berdoa buat pergumulan jemaat-Mu secara ekonomi, pekerjaan, dalam pergumulan rumah tangga, apapun yang terjadi. Kami mau cinta Yesus lebih dari segala-galanya. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami, untuk vaksin yang sudah sedang beredar di mana-mana. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang menolong semua proses berjalan dengan baik, dan pada akhirnya kami boleh melihat tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, boleh membantu, boleh menolong, boleh berkarya menyelesaikan segala persoalan yang sedang terjadi, khususnya berkaitan dengan COVID-19 ini. Tuhan, berkati para pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak terlibat di dalam provokasi, tetapi kami justru memberikan informasi-informasi yang sehat, informasi-informasi yang bermanfaat untuk seluruh bangsa ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan gereja-Mu. Kalau minggu depan kami diizinkan Tuhan merayakan ulang tahun yang ke-12, kami berdoa, kami percaya bahwa Ebenezer sampai hari ini Tuhan sudah menolong perjalanan gereja-Mu. Tuhan yang akan terus menyertai gereja-Mu untuk tetap kuat berdiri di tengah-tengah badai persoalan yang sedang terjadi hari-hari ini. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu, dewasakan mereka melalui krisis demi krisis yang terjadi. Mereka tetap melekat kepada Tuhan. Mereka mengenal pribadi Tuhan yang mereka sembah. Para pemimpin-pemimpin, para hamba-hamba Tuhan, para majelis Tuhan juga memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Sekarang kami mau akhirinya di dalam berkat Tuhan. Mari angkat hati dan kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. La puji, hormat